Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai proses bisnis dan teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan, dalam kelompok kami ada saya, Ruth Dasal, ada teman saya, Jonathan Kendall, dan Ahmad Juandi. Nah, proses bisnis. Proses bisnis sendiri merupakan sekumpulan tugas yang saling terkait yang melibatkan data, unit organisasi, dan urutan waktu yang logis. Proses bisnis selalu dipicu oleh beberapa peristiwa ekonomi, dan semuanya memiliki titik awal dan akhir yang jelas. Misalnya, proses manajemen pesanan pelanggan, yang mungkin dipicu oleh penerimaan pesanan pembelian pelanggan. Prosesnya akan dimulai dengan pembuatan pesanan penjualan dan diakhiri dengan pengumpulan pembayaran atas piutang pelanggan. Nah, karakteristik utama dari proses bisnis adalah tidak terbatas pada satu area fungsional dari sistem informasi atau bagian organisasi. Misalnya, proses penjualan dapat menjangkau berbagai departemen dalam bagian organisasi, seperti penjualan inventaris, pengiriman, dan pemeriksaan kredit. Selanjutnya ada model referensi proses bisnis. Ada 11, yang pertama ada pengadaan, contohnya pembelian. Yang kedua ada logistik penjualan masuk, contohnya inventaris dan pengembalian ke pemasok. Yang ketiga ada operasi manufaktur dalam produksi, seperti pengemasan. Yang keempat ada logistik penjualan keluar, seperti pemrosesan order penjualan. Yang kelima ada penjualan atau layanan, contohnya seperti perbaikan dan dukungan pernah jual. Yang keenam ada pemasaran, contohnya seperti periklanan dan promosi. Yang ketujuh ada sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia, seperti perekrutan dan pelatihan. Yang kedelapan ada akuntansi, contohnya seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Yang kesembilan ada keuangan, seperti pengumpulan, pembayaran, atau pembiayaan. Yang kesepuluh adalah ada riset dan pengembangan teknologi, dan yang ke-11 ada tata kelola. Nah, dari ke-11 proses bisnis dasar dapat diatur dan dikelompokkan bersama menurut berbagai model referensi, tergantung pada penekanan yang diinginkan. Beberapa model referensi proses bisnis utama meliputi yang pertama model fungsional ERP. Nah, ERP sendiri melibatkan penggabungan berbagai sistem informasi fungsional di bawah satu paket perangkat lunak atau satu database. Yang kedua ada model rantai nilai. Nah, rantai nilai sendiri merupakan nilai rantai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang menambah nilai pada produk dengan menyediakan cara yang sederhana dan efektif untuk melihat aktivitas perusahaan dengan cara yang sesuai untuk menganalisis keunggulan kompetitifnya. Yang ketiga ada model rantai pasokan. Nah, referensi rantai pasokan berfokus pada pergerakan barang. Dalam model ini, proses rantai pasokan meliputi logistik masuk, produksi, logistik keluar, penjualan, dan layanan. Nah, model ini sendiri berbeda dari rantai nilai utama karena mencakup pengadaan dan tidak termasuk pemasaran. Model ini menjadi perhatian utama bagi yang tertarik untuk mengoptimalkan bagian rantai pasokan. Yang keempat, ada model proses operasional. Model proses operasi menempatkan semua proses organisasi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada proses operasional, yang kedua proses pendukung, dan yang ketiga proses tata kelola. Proses operasional sendiri mencakup aktivitas rantai nilai dan rantai pasokan. Proses pendukung meliputi keuangan dan akuntansi, teknologi, dan sumber daya manusia. Sedangkan untuk proses tata kelola meliputi tata kelola perusahaan, manajemen strategis, dan tata kelola teknologi informasi. Yang terakhir ada model siklus transaksi. Nah, model siklus transaksi ini terbagi atas 3. Yang pertama ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan sendiri merupakan peristiwa yang terkait dengan distribusi barang dan jasa ke entitas lain dan pengumpulan pembayaran terkait. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Peristiwa terkait perolehan barang dan jasa dari entitas lain dan penyelesaian kewajiban terkait. Yang ketiga ada siklus produksi, yaitu peristiwa yang terkait dengan transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa.
Selanjutnya ada proses pengendalian internal. Nah, untuk istilah proses pengendalian internal sendiri, menyarankan tindakan yang diambil dalam suatu organisasi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas organisasi. Nah, pengendalian ini memastikan bahwa kebijakan dan arahan manajemen ditaati dengan benar. Nah, pengendalian internal yang baik merupakan faktor kunci dalam pengelolaan organisasi yang efektif. Nah, pengendalian internal sendiri merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dalam yang pertama, ada keandalan pelaporan keuangan, yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, proses pengendalian internal organisasi terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada kegiatan pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan. Selanjutnya mengenai pemisahan fungsi akuntansi. Yang terpenting dalam pemisahan tugas sehingga tidak ada individu atau departemen yang mengontrol catatan akuntansi yang berkaitan dengan operasinya sendiri. Pelanggaran umum dari prinsip ini adalah pendelegasian tanggung jawab akuntansi dan keuangan kepada individu atau departemen yang sama, baik fungsi akuntansi dan keuangan yang berkaitan, terutama dengan uang. Pendekatan yang umum adalah pendelegasian fungsi akuntansi ke pengontrol atau kantor serupa, dan fungsi keuangan kepada bendahara. Nah, biasanya pengawas dan bendahara adalah pejabat manajemen puncak yang berfungsi setara dengan eksekutif lain yang melapor langsung kepada presiden. Nah, presiden di sini yang dimaksud itu seperti pemimpin. Selanjutnya ada fungsi audit internal. Audit internal bertugas memantau dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi. Audit internal adalah kegiatan penilaian independen dalam suatu organisasi. Tingkat organisasi dari fungsi audit internal harus cukup tinggi agar dapat beroperasi secara independen. Selanjutnya, Accounting and Information Technology. Nah, istilah sistem informasi akuntansi mencakup penggunaan teknologi informasi untuk memberikan informasi kepada pengguna. Komputer digunakan di semua jenis sistem informasi. Teknologi informasi mencakup komputer, tetapi juga mencakup teknologi lain yang digunakan untuk memproses informasi. Nah, teknologi seperti kode batang yang dapat dibaca mesin sangat penting untuk sistem respons yang cepat. Fungsi dari sistem informasi. Nah, setiap organisasi yang menggunakan komputer untuk mengolah data transaksional memiliki fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi bertanggung jawab atas DP. DP adalah aplikasi SIA fundamental di setiap organisasi. Nah, fungsi sistem informasi dalam organisasi telah berkembang dari struktur organisasi sederhana yang melibatkan sedikit orang menjadi struktur kompleks yang melibatkan banyak spesialis yang berkualifikasi. Spesialisasi fungsional. Struktur Departemen Sistem Informasi yang paling umum adalah penugasan tanggung jawab dan tugas menurut bidang spesialisasi teknis, yaitu fungsi. Semakin besar Departemen Sistem Informasi, maka semakin banyak fungsi yang terspesialisasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, end user computing. Terminologi sistem informasi, pengguna akhir adalah fungsi organisasi selain fungsi sistem informasi yang memerlukan pengolahan data komputer. Fungsi penjualan atau pemasaran adalah pengguna akhir yang membutuhkan pemrosesan komputer untuk laporan penjualan, analisis pasar, proyeksi penjualan, anggaran penjualan, dan lain sebagainya. Fungsi akuntansi adalah pengguna akhir yang membutuhkan dukungan pemrosesan komputer untuk posting jurnal dan penyusunan laporan. Lalu selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing menggambarkan tren peningkatan kemampuan pemrosesan data yang akan disediakan sebagai layanan melalui internet. Dalam konteks ini, cloud hanyalah sinonim untuk internet, dan komputasi cloud adalah pengguna layanan pemrosesan data
dan penyimpanan data berbasis cloud. Nah, ini ada contoh gambar. Di gambar 1.12 menjelaskan bahwa pengguna dapat mengakses data mereka kapan saja dan di mana saja selama mereka dapat mengakses internet. PC memberikan kekuatan pemrosesan kepada pengguna akhir, tetapi penyimpanan data secara fisik berada di lokasi dan dikontrol oleh pengguna atau fungsi teknologi informasi. Penyimpanan data benar-benar di luar lokasi dengan komputasi awan. Ada banyak biaya tetap yang terkait dengan pemeliharaan fungsi teknologi informasi, seperti gaji karyawan, biaya peralatan pemrosesan data, dan peralatan penyimpanan data, dan biaya fasilitas. Komputasi awan menghindari biaya tersebut dengan mengalihdayakan layanan pemrosesan data. Pengguna akhir hanya membutuhkan perangkat input atau output untuk mengakses cloud. Biaya komputasi awan dapat ditanggung sepenuhnya berdasarkan penggunaan, tanpa biaya tetap sama sekali. Lalu selanjutnya ada quick response teknologi. Istilah sistem respon cepat tampaknya sudah cukup jelas. Tentu saja sistem itu cepat dan responsif. Tapi lebih banyak yang tersirat dalam konsep respon cepat. Sistem respon cepat sangat penting untuk pergerakan kinerja kualitas total atau TQP dalam bisnis. TQP juga disebut TQM, manajemen kualitas total, adalah filosofi bahwa seseorang harus melakukan hal yang benar pada kali pertama. TQP membutuhkan produksi berkualitas tinggi, efisiensi operasional, dan perbaikan terus-menerus dalam operasi. TQP menekankan kepuasan pelanggan ke titik obsesi pelanggan. Dalam lingkungan dunia bisnis yang kompetitif, TQP adalah strategi untuk bertahan hidup. Lalu ada Lean Manufacturing. Lean Manufacturing adalah kelas umum prinsip peningkatan produksi yang didasarkan pada sistem produksi Toyota. Fokus utama dalam Lean Manufacturing adalah menghilangkan pemborosan dan meningkatkan kelancaran aliran produksi. Sistem asli mendefinisikan 3 kategori utama pemborosan, muda, muri, dan murah. Ada 7 jenis limbah yang termasuk dalam muda, yaitu transportasi, pemindahan produk yang tidak perlu, inventaris tidak diproses, gerakan, pemindahan orang, peralatan atau mesin yang tidak perlu, menunggu, penundaan yang tidak perlu, produksi berlebih, menghasilkan lebih dari diminta, pemrosesan berlebih, karena masalah dengan desain atau pengoperasian alat dan peralatan, dan yang terakhir cacat. Muri mewakili pekerjaan yang tidak perlu atau usaha yang sia-sia. Dan yang terakhir, murah, mempresentasikan ketidakseimbangan dalam proses produksi. Lalu yang ada just in time. Sistem penjualan retail respon cepat setara dengan sistem inventaris just in time yang digunakan dalam manufaktur. Pesanan pembelian untuk item inventaris dibuat berdasarkan permintaan tarik daripada basis dorong interval tetap. Misalnya bulanan atau mingguan untuk mengisi kembali tingkat inventaris toko. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web commerce. Penjualan melalui World Wide Web merupakan bagian integral dari perekonomian. Penjualan seperti itu memberikan banyak keuntungan, baik bagi konsumen maupun pedagang. Bagi konsumen, beberapa keuntungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya antrian untuk penjual atau informasi produk. Yang kedua, melalui perangkat lunak berbasis web yang cerdas, pelanggan dapat menemukan jawaban cepat untuk pertanyaan rumit yang berkaitan dengan produk pedagang. Yang ketiga, ada transaksi berbasis web, biasanya dienkripsi, yang menyediakan keamanan yang ditingkatkan. Lalu ada electronic data in charge. Electronic data in charge adalah pertukaran dokumen bisnis langsung dari komputer ke komputer melalui jaringan komunikasi. Itu contohnya gambar 1.15. Electronic data interchange sendiri berbeda dari surat elektronik karena pesan surat elektronik dibuat dan diinterpretasikan oleh manusia. Sedangkan pesan EDI dibuat dan diinterpretasikan oleh komputer. Standar terkait EDI publik khususnya ANSI X12, standar EDI yang sebagian besar berfungsi melalui jaringan nilai tambah.
Yang selanjutnya ada Extensible Business Reporting Language atau XBRL, adalah bahasa yang memfasilitasi pertukaran laporan keuangan melalui internet. Persyaratan pelaporan keuangan SEC merupakan contoh yang baik dari penerapan XBRL ini. SEC mengizinkan perusahaan untuk mengajukan laporan keuangan mereka secara elektronik dalam format XBRL. Lalu ada Electronic Funds Transfer atau EFT, adalah sistem pembayaran elektronik yang pemrosesan dan komunikasinya sebagian besar atau seluruhnya melalui elektronik. Sistem EFT sendiri menyediakan perpindahan dana secara elektronik antar organisasi berdasarkan instruksi pelanggan. Bank dapat berinteraksi dengan aplikasi di perusahaan. Lalu yang selanjutnya kaitan dengan e-commerce itu sendiri. Memasuki zaman teknologi yang lebih canggih dari sebelumnya, menuntut berbagai macam kegiatan usaha untuk menggunakan teknologi seperti pengaturan sistem dalam suatu usaha, membentuk database untuk penyimpanan data, dan sampai pengaturan bagaimana perusahaan akan terlaksana semuanya diatur melalui teknologi. IT sendiri menjadi poin yang cukup penting karena dalam pembuatan database dan hal-hal terkait database dibutuhkan kemampuan IT yang mumpuni untuk dapat membentuk hal tersebut. Gojek merupakan salah satu contoh perusahaan di mana proses bisnis dan IT diterapkan dalam perusahaan mereka, di mana Gojek melibatkan berbagai macam komponen seperti data, unit organisasi, dan waktu yang logis, di mana poin tersebut merupakan poin penting dalam proses bisnis. Gojek sendiri menggunakan sistem informasi yang di mana Gojek memberikan informasi kepada pengguna yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi tersebut. Gojek membentuk cloud computing yang di mana Gojek menyimpan data dari pengguna sehingga pengguna Gojek tidak perlu lagi memberikan informasi apapun lagi karena Gojek mempunyai database yang bisa digunakan untuk menyimpan data terkait pengguna. Gojek sendiri mempunyai web commerce di mana pengguna dan penjual sudah tidak perlu untuk bertemu lagi dalam melakukan suatu transaksi, baik dalam transaksi makanan maupun barang yang dibutuhkan. Karena Gojek sendiri mempunyai fitur dalam aplikasi seperti GoFood, GoSend, di mana fitur tersebut digunakan untuk bisa melakukan pemesanan makanan dan juga untuk bisa mengirimkan barang tanpa perlu pergi ke tempat pengiriman barang lagi. Lalu yang terakhir ada pembayaran. Pembayaran yang digunakan dalam Gojek pun sudah berbasis Electronic Funds Transfer, di mana pengguna Gojek hanya perlu mengisi saldo Gojek secara elektronik, dan ketika transaksi itu sudah dilakukan, maka dana elektronik itu sendiri akan terkirim tanpa kita perlu menggunakan dana fisik lagi seperti uang. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.